Berjumpa kembali Ananda sekalian bersama Ibu, masih dengan mata pelajaran yang sama, yaitu PPKN dengan Ibu Eva Norita. Sebelumnya Ibu mohon maaf karena minggu kemarin Ibu tidak masuk ke kelas kalian. Seperti yang Ananda tahu bahwasanya sebenarnya materi kita mulai dari bab 1 sampai bab 5 itu sudah selesai. Hanya saja itu materi secara garis besarnya saja. Mungkin berikutnya kita akan melakukan pengayaan terhadap materi-materi yang pernah Ibu sampaikan. Setelah itu nanti setelah pengayaan kita lakukan baru kita melaksanakan UHA. Hanya saja UHA yang akan kita laksanakan itu mungkin mulai dari bab 3, 4, dan 5. Karena untuk bab 1 dan bab 2 kita sudah melaksanakan ujian tengah semester. Semoga Ananda sekalian mendapatkan nilai sesuai dengan yang Ananda inginkan dan sesuai dengan kemampuan Ananda masing-masing. Oke Ananda sekalian, harapan Ibu Ananda selalu berada dalam keadaan sehat karena Ananda harus menjaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, sering-seringlah mencuci tangan dan jangan keluar rumah kalau memang tidak sangat ada keperluan yang mendesak. Jadi tetap berada di rumah karena itu yang bisa kita lakukan untuk menghindarkan diri kita dari yang namanya COVID-19. Oke Ananda sekalian, tanpa memperpanjang mukadimah kita akan mulai materi kita, yaitu pengayaan mengenai materi bab 3 kita, sistem pemerintahan di Indonesia atau sistem pemerintahan Indonesia. Harapan Ibu Ananda sekalian bisa menonton materi ini sampai selesai sehingga Ananda paham, Ananda mengerti, sehingga nanti ketika ujian Ananda bisa menjawab soalnya dengan baik dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ananda sekalian, sebelum kita mulai kita baca basmalah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai dari makna sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah suatu perangkat atau unsur kekuasaan untuk memerintah, dan seluruh komponen-komponennya itu yaitu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing telah punya fungsi tersendiri. Kemudian kalau kita lihat bentuk-bentuk sistem pemerintah ini, kriteria yang bisa dipakai itu adalah yang pertama, kita bisa melihat dari jumlah orang yang memerintah. Artinya pemerintah satu negara itu dipegang oleh satu orang atau beberapa orang atau oleh seluruh rakyat. Kemudian sifat dari pemerintahannya. Artinya pemerintahan ditunjukkan kepada siapa, apakah untuk kepentingan umum yang dinilai baik atau sebaliknya, atau hanya diarahkan hanya untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok orang saja. Kemudian kalau kita lihat secara umum, sistem pemerintahan yang diterapkan oleh banyak negara itu ada dua. Yang pertama yang kita kenal dengan sistem pemerintahan presidensil. Kemudian yang kedua sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan presidensil ini sendiri adalah salah satu sistem yang mana hubungan antara eksekutif dan legislatif itu tidak erat. Ciri-cirinya itu bisa kita lihat, presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinet. Semua kabinet diangkat oleh presiden
dan bertanggung jawab kepada presiden. Kabinet ini isinya adalah para menteri ya Nanda sekalian. Yaitu kalau di negara kita yang kita kenal juga dengan pembantu presiden. Jadi menteri itu sama dengan pembantu presiden. Jadi semua anggota kabinet diangkat oleh presiden, kemudian bertanggung jawab kepada presiden. Dalam sistem presidensil, presiden berkedudukan selain sebagai kepala negara, ia juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan, sehingga tanggung jawabnya besar. Memang patut dia menunjuk orang untuk membantunya dalam menyelesaikan tugas. Dalam hal ini adalah para menteri. Kemudian ciri-ciri yang kedua itu presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi dipilih oleh sejumlah pemilih, sehingga presiden bukan merupakan bagian dari legislatif. Jadi presiden ini bukan dipilih oleh DPR, tapi dipilih oleh rakyat. Kemudian presiden tidak bertanggung jawab kepada legislatif, sehingga presiden tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Lalu yang berikutnya, ciri-cirinya yang keempat itu presiden tidak dapat dan tidak mempunyai wewenang untuk membubarkan badan legislatif. Itu dalam sistem presidensil. Kemudian sistem yang kedua adalah sistem parlementer. Ciri-ciri pemerintahan parlementer. Yang pertama itu kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dibentuk oleh atau atas dasar kekuatan yang menguasai parlemen. Jadi di sini pemerintahan itu atau kabinet itu dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kemudian kabinet dengan ketuanya bertanggung jawab kepada parlemen. Jadi dia bertanggung jawab kepada parlemen. Kemudian apabila kabinet tidak kepada perdana menteri ya, apabila kabinet baik seorang ataupun beberapa orang anggotanya mendapatkan mosi tidak percaya dari parlemen, maka kabinet tersebut harus mengundurkan diri atau bisa saja dibubarkan oleh parlemen. Kemudian yang berikutnya kepala negara, dalam hal ini presiden, raja, ratu atau kaisar itu atas saran atau nasihat dari perdana menteri bisa saja membubarkan parlemen. Jadi berikutnya kita akan melihat sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa, mulai dari periode awal kemerdekaan sampai orde reformasi seperti yang kita rasakan sekarang. Kita mulai dari periode awal kemerdekaan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum sistem pemerintah Indonesia pada periode awal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Indonesia yang waktu itu baru saja merdeka, semua alat kelengkapan negaranya itu belum berjalan secara optimal, sehingga ada beberapa pelanggaran terhadap konstitusi di situ. Misalnya perubahan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat dari pembantu presiden menjadi badan legislatif, dan kalau kita istilahkan sekarang dari menteri menjadi DPR dia. Jadi kalau kita istilahkan sekarang itu dari posisi menteri dia berubah menjadi anggota dewan. Kemudian perubahan sistem pemerintahan dari presidensil kepada parlementer. Jadi di awal kemerdekaannya kita menganut sistem presidensil, kemudian dengan berjalannya waktu itu menjadi parlementer. Lalu periode pemberlakuan konstitusi RIS. Periode ini berlaku pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar. Bentuk negara Indonesia itu awalnya adalah negara kesatuan, akan tetapi setelah berlakunya konstitusi RIS,
maka bentuk negara Indonesia berubah menjadi negara serikat atau federal. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer pada saat berlakunya konstitusi RIS ini, yang pertama, Perdana Menteri diangkat oleh Presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya sebuah negara yang menganut sistem parlementer. Kemudian yang kedua, kekuasaan Perdana Menteri itu masih dikendalikan oleh Presiden. Kemudian yang ketiga, kabinet dibentuk oleh Presiden bukan oleh parlemen. Jadi ciri-cirinya itu lebih ke presidensial masih. Kemudian parlemen tidak dapat menggunakan mosi tidak percayanya kepada kabinet. Jadi dalam artian di sini parlemen mungkin tidak bisa dikatakan tidak bisa membubarkan kabinet dia. Kemudian Presiden RIS menduduki jabatan rangkap dia sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Jadi bisa dikatakan itu sistem kita ketika periode pemberlakuan konstitusi RIS ini pakai parlementer kah sistemnya atau presidensial kah gitu. Itu yang terjadi pada saat periode pemberlakuan konstitusi RIS. Kita lanjut pada periode demokrasi liberal, itu pada tahun 1950 sampai 59, yang mana kita memakai UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada masa berlakunya UUDS 1950 ini, sistem pemerintahan kita adalah parlementer atau demokrasi liberal secara utuh. Demokrasi liberal di Indonesia tidak berumur panjang, yaitu antara 1950 sampai 59. Hal ini karena pada tanggal 5 Juli 59 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan pada upacara resmi di Istana Merdeka. Antara lain isi dekret itu adalah atau yang kita kenal dengan dekret 5 Juli 59, isinya pembentukan MPRS dan DPAS dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1930. Kemudian di sana terjadi pembubaran konstituante. Jadi itu periode demokrasi liberal kita secara singkat saja menjelaskannya. Faktor penyebab sistem pemerintahan parlementer tidak bertahan lama atau tidak dapat dipertahankan di Indonesia adalah karena faktor dominasi politik aliran, kemudian faktor basis sosial ekonomi yang sangat lemah, faktor struktur sosial masih hierarkis yang bersumber pada nilai-nilai feodal. Makanya sistem pemerintahan parlementer di Indonesia tidak bisa dipertahankan. Oke, yang berikutnya adalah periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu sistem yang diterapkan untuk mengatasi pertentangan partai-partai politik dalam parlemen pada masa demokrasi liberal. Pada periode demokrasi terpimpin, Undang-Undang Dasar 1945 kembali diberlakukan. Menurut Meriam Budiarjo, ciri-ciri periode demokrasi terpimpin adalah dominasi presiden di sini, terbatasnya peranan partai politik, kemudian berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peran ABRI sebagai unsur sosial politik di sini. Berikutnya adalah periode Orde Baru. Periode Orde Baru ini, tujuan dari pemerintahan Orde Baru ini adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun seiring berjalannya waktu, hal ini malah berbanding terbalik. Pemerintahan malah berjalan secara sentralistik,
bisa dikatakan sistem politiknya otoriter dan birokrasi Indonesia memiliki citra diri yang baik hati lah istilahnya pada saat itu. Hanya saja setelah selama 32 tahun lamanya Orde Baru ini memimpin, maka ketika tepatnya bulan Mei 1998 itu tanggal 21, Presiden Soeharto dipaksa mundur oleh masyarakat dan para mahasiswa dan digantikan oleh wakilnya pada saat itu adalah B.J. Habibie. Sehingga dengan mengundurkan diri Bapak Soeharto pada saat itu, maka berakhirlah masa Orde Baru yang digantikan dengan yang kita kenal dengan Orde Reformasi. Pada Orde Reformasi ini pelaksanaan sistem pemerintahan dan politik masih dalam transisi dari sistem otoriter ke demokrasi. Pada awal era reformasi munculnya tuntutan yang didesak oleh berbagai komponen bangsa termasuk mahasiswa dan pemuda. Tuntutan reformasi ini antara lain itu amandemen Undang-Undang Dasar, sehingga sampai sekarang kita sudah mengalami 3 kali amandemen atau perubahan. Kemudian penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang juga masuk ke dalam ranah politik pada masa itu. Kemudian penegakan supremasi hukum, penghormatan HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers, kemudian mewujudkan kehidupan yang pada materi perbandingan sistem pemerintahan negara Indonesia dengan beberapa negara lain. Yang pertama itu perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan Amerika Serikat. Indonesia dan Amerika Serikat ini menggunakan sistem pemerintahan yang sama, yaitu presidensial. Akan tetapi dari keanggotaan legislatif, susunan negara, dan sistem kepartaian itu berbeda. Contohnya sistem kepartaiannya saja kita dengan banyak partai, kita multi. Kalau mereka hanya 2, sistem 2 partai. Kemudian susunan negara Indonesia adalah kesatuan, sementara Amerika Serikat itu adalah negara federal. Mereka punya negara bagian, kalau kita tidak, kita hanya mengenal sistem negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Kemudian kita melihat perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan Belanda misalnya. Indonesia menggunakan sistem presidensial, sementara Belanda itu menggunakan sistem parlementer. Itu beda ya, berbeda dia. Kemudian perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan Inggris, sama dengan halnya dengan Belanda ya. Inggris juga memakai sistem parlementer, di mana Inggris menempatkan jabatan kepala negara kepada seorang ratu yang bernama Ratu Elizabeth itu secara turun-temurun. Jadi sistemnya bentuknya monarki, bentuk pemerintahannya dengan sistem parlementer. Kemudian pelaksanaan pembagian kewenangan pemerintah di Inggris itu menganut sistem trias politika yang dilakukan Indonesia dengan cara pembagian kekuasaan. Bagian Anda sekalian, itu perbandingan antara sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, sering-sering cuci tangan. Jangan lupa kemanapun pakai masker. Kalau memang tidak ada kepentingan atau keperluan yang mendesak, tetap berada di rumah, jangan keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.